Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belly Septiani, NIM 483 dari kelas H dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis 1. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang hak merek, di mana hak merek dan juga indikasi geografis. Nah, hak merek dan indikasi geografis ini terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 1, yang di mana di sini dijelaskan tentang definisi merek, sistem perlindungan merek, dan hak dan kewajiban serta manfaat merek, serta definisi dari indikasi geografis. Baik, yang pertama ada definisi merek, di mana definisi merek ini, merek adalah diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna dalam bentuk-bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan yang mana barang ataupun jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Nah, pada merek ini terdapat ada 2 merek, yang mana yang pertama itu adalah merek dagang. Nah, merek dagang ini ialah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Lalu yang kedua ada merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Lalu selanjutnya ada tujuan perlindungan merek hak eksklusif, di mana tujuan perlindungan merek hak eksklusif ini diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang mempunyai tujuan yang pertama itu menggunakan sendiri merek tersebut. Lalu yang kedua memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Selain itu juga memiliki tujuan. Nah, selain memiliki tujuan, merek juga memiliki fungsi, yaitu sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan yang mana barang dan juga ataupun jasa yang satu dengan barang jasa lainnya. Lalu ada sebagai alat promosi atau iklan barang ataupun jasa. Lalu ada sebagai dasar untuk membangun citra ataupun reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang ataupun jasa tersebut. Lalu selanjutnya sebagai petunjuk asal barang ataupun jasa agar lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Lalu yang selanjutnya itu ada sistem perlindungan merek, di mana sistem perlindungan merek ini yaitu perlindungan merek di Indonesia yang mengandung sistem konstitutif atau pendaftaran pertama. Nah, maksud dari pendaftaran pertama ini yaitu permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Nah, permohonannya ini diajukan lebih dahulu dan juga terdapat lebih dahulu, maka perlindungan hak atas mereknya tersebut ini mulai berlaku sejak tanggal penerimaan. Lalu hak atas merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan perlindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Lalu selanjutnya yang ketiga, itu ada hak dan kewajiban serta manfaat merek. Nah, di mana hak dan kewajiban serta manfaat merek ini terhadap merek yang sudah terdaftar, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilik merek serta menimbulkan manfaat bagi pemilik merek maupun konsumen. Nah, yang pertama itu ada hak pemilik merek, di mana hak pemilik merek ini memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek ini diperoleh serta merek tersebut terdaftar. Nah,
yang tadi itu penjelasan dari Undang-Undang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 3. Lalu selanjutnya ada kewajiban pemilik merek, di mana pemilik merek ini wajib menggunakan mereknya dalam perdagangan barang ataupun jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pada pendaftaran. Lalu yang ketiga ada manfaat merek bagi pemilik merek, di mana manfaat merek bagi pemilik merek ini yaitu pemilik merek dapat membedakan produk berupa barang ataupun jasa yang dimiliki terhadap para pesaingnya. Lalu yang terakhir itu pemilik merek senantiasa menjaga mutu barang atau jasa yang diperdagangkan dan meningkatkan inovasi produk baru. Lalu yaitu manfaatnya bagi konsumen. Nah, manfaat bagi konsumen ini mampu membedakan atau mencirikan dengan mudah antar produk yang asli dan juga produk-produk yang identik ataupun yang mirip. Nah, konsumen itu merasa puas dengan suatu produk tertentu, akan membeli ataupun akan memakai kembali barang atau jasa tersebut karena mutu produk itu lebih terjamin. Lalu selanjutnya ada definisi dari indikasi geografis. Nah, definisi dari indikasi geografis ini berdasarkan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Merek dan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang ataupun jasa ataupun produk yang karena faktor lingkungan, geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, ataupun kombinasi dari kedua faktor tersebut antara faktor alam dan juga faktor manusia yang memberikan reputasi, kualitas, dan juga karakteristik tertentu pada barang ataupun produk yang dihasilkan. Lalu hak indikasi geografis ini ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan juga karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis tersebut selama masih ada. Lalu selanjutnya ada tujuan perlindungan indikasi geografis, di mana tujuan perlindungan dari indikasi geografis ini memiliki tujuan utama perlindungan indikasi geografis, yaitu melindungi produsen dan juga konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. Nah, tujuannya yang pertama yaitu menjaga kualitas produk khas wilayah, menjaga kelestarian wilayah, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah, memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah, dan juga meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat selaku pelaku usaha produk khas wilayah tersebut. Nah, jadi dari indikasi geografis tersebut akan menghasilkan merek-merek ataupun produk-produk yang sudah mereka hasilkan dan masyarakat tersebut olah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah produk yang dimana produk itu dikenal dengan kekhasan atau penghasilan ataupun pendapatan dari masyarakat tersebut. Sekian pemaparan materi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.